kalau Ibu Valina kita melihat juga saat ini kemudian selain ketidakpercayaan, kemudian akhirnya yang timbul juga di masyarakat adalah narasi terkait dengan Neo Orde Baru begitu, Ibu. Saat itu ada pemilu tapi semua direkayasa dan rakyat juga sudah tahu siapa yang kemudian menjadi pemenangnya. Nah, juga ada pengerahan di birokrasi dan aparat untuk pemenangan. Nah, bagaimana kemudian legitimasi pemilu bila narasi cacat hukum dan intervensi tadi itu terus membayangi? Ya, saya kira saya juga sepakat ya dengan persoalan besar ya sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita saat ini. Itu adalah mengenai persoalan demokrasi tadi itu ya, bahwa kalau tadi Pak Supidi mengatakan backsliding ya, demokrasi, saya juga sepakat ya, juga mengenai istilah democracy regression itu. Memang jelas kita mengalami kemunduran bahkan kemerosotan yang luar biasa saya kira ya dalam 10 tahun terakhir ini. Padahal kan sebetulnya kita ini 25 tahun ya reformasi dan berusaha mengimplementasikan amanat reformasi yang mulai dari amandemen konstitusi ya, itu saya kira menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, sebab konstitusi kita itu sudah mampu untuk menjamin pembatasan kekuasaan, kemudian checks and balances, perlindungan terhadap hak asasi manusia misalnya. Undang-undang bidang politik oke, meskipun perlu disempurnakan, tapi menurut saya masih oke lah ya untuk menjadi panduan ya di dalam mengimplementasikan tadi itu ya. Bekerjanya lembaga-lembaga politik demokrasi termasuk pemilihan umum. Nah, kalau saya itu melihatnya lebih kepada pelaksananya ya. Pelaksananya? Iya. Oke. Konstitusi oke, undang-undang bidang politik meskipun perlu diperbaiki, disempurnakan, saya kira secara minimal ya sudah mampu ya mengawal ya. Tapi saya lihat ini manusianya, pelaksananya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita Indonesia saat ini menghadapi satu krisis moral. Ya. Krisis moral dan etik. Jadi etika politik itu merosot tajam. Ya, sikap perilaku dari para pemimpin, para elit, ya, kemudian para aktor politik itu semakin jauh dari etik. Ya, tidak mengindahkan mengenai apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang patut, tidak patut. Oke, bisa, tapi apakah patut? Kan begitu kan kalau etik. Jadi ada sebagai guidance ya para pemimpin, para pelaku politik yang mereka itu dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat. Guidance-nya itu etik, nilai-nilai moral etik. Nah, itu sekarang menurut saya yang makin jauh begitu, makin hilang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya untuk masa depan demokrasi kita ke depan. Baik Ibu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita akan lihat dulu ada sebuah polling lagi yang kami lakukan dengan pertanyaan apakah nepotisme hal yang buruk. Hasilnya 84% mayoritas responden menilai nepotisme adalah hal yang buruk. Nah, Romo Beni, kalau kita juga melihat begitu ya, tadi sempat disinggung 25 tahun pasca reformasi, pasca tumbangnya Orde Baru. Bagaimana Romo Beni melihat pelaksanaan amanat dari reformasi itu sendiri? Ya, kalau kita jujur ya, justru sekarang menyimpang dari apa yang menjadi amanat dari reformasi. Reformasi itu kan dulu ingin mengembalikan kembali, dalam bahasa saya itu adalah keadapan ya. Keadapan itu adalah bagaimana kita mampu memulihkan kembali moralitas dan etika yang hancur. Karena dulu ada penyalahgunakan wewenang dengan korupsi, nepotisme, KKN, dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Akibatnya apa? Muncul yang kita hadapi adalah demoralisasi di segala bidang. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang kita melihat kok perkembangannya tidak semakin baik tapi semakin memburuk. Jadi kita selalu hanya berkata aturan. Aturan boleh dan tidak. Tetapi proses aturan itu melanggar etik dan moralitas itu nggak dipersoalkan. Ini bahaya. Karena kalau kita bicara tentang hukum, hukum itu nilai-nilai, nilai etik
dan nilai moralitas. Tetapi di sini enggak, hukum hanya dilihat, loh ini kan aturannya boleh. Hitam dan putih Hitam saja. dan ya itu yang bahayanya. Dan Baik. ketika elit politik menonton ini yang menurut saya apa yang dikatakan Ibu Nurcholish Madjid itu betul sekali. Oke. Saat ini orang tidak lagi para penguasa itu memiliki budaya malu. Itu problemnya kita. Oke. Karena kalau kita bicara politik, Baik. itu bicara tentang etika dan moral. Etika dan moral Tapi itu kalau tidak bisa dipisahkan. tidak dipisahkan. Begitu. Baik. Baik. Gitu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali karena kita harus lihat juga ini kembali Romo Beni ada jejak pendapat lainnya yang kami lakukan. Apakah Anda khawatir dengan manuver politik penguasa? Hasilnya 87% mayoritas Ini juga. responden mengaku khawatir dengan manuver politik penguasa begitu. Nah, ini Pak Sukidi, negarawan Inggris, Lord Acton mengendalilkan kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak dipastikan korup begitu. Kita sudah memagari kekuasaan dengan masa jabatan, tapi sepertinya kok masih juga belum cukup kuat ini. Ternyata masih ada celah-celah juga yang masih bisa kemudian diambil begitu. Karena kekuasaan itu diceraikan dari apa yang Ibu Valina dan Romo Beni sebut sebagai etika dan moralitas. Saya kira itu penanda utama di balik perkembangan praktek kekuasaan yang brutal pada Indonesia hari-hari ini. Untuk pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia modern bahwa kekuasaan itu diceraikan dari etika, moral dan nilai luhur bangsa ini. Efeknya adalah kekuasaan menjadi dan beroperasi sepenuhnya dalam domain pengkhianatan, domain kemunafikan, dan domain kelicikan. Apa yang oleh Romo Beni sebut sebagai ketidaksesuaian antara yang diucapkan dan yang dilakukan, itu persis apa yang oleh Machiavelli berikan saran kepada sang pangeran, to be hypocrite and to be liar, menjadi hipokrit dan menjadi pembohong. Dan sekarang pembohong dan hipokrit itu menjadi nomenklatur, menjadi praktek yang umum di kalangan politisi kita. Dan itulah sebabnya saya selalu mengucapkan bahwa yang terjadi sekarang itu adalah politik Machiavelli. Politik pertama yang disandarkan pada pengkhianatan, kelicikan, dan kemunafikan. Yang kedua, kebiasaan untuk berbohong. Seolah-olah apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu dua hal yang berbeda. Seolah rakyat tidak berhak mendapatkan apa yang diucapkan. Nah, karena itu ini alarm yang begitu mengkhawatirkan dalam kehidupan demokrasi, karena terutama kebohongan dan kemunafikan itu menjadi penanda utama dalam politik kekuasaan yang begitu brutal itu sendiri. Dan tidak malu juga untuk mempertontonkan hal seperti itu. Tapi dilegalkan. Ikut dengan survei-survei. Baik. Kalau Bu Valina, singkat saja Bu Valina, kalau tadi kita berbicara panja netralitas dibentuk begitu ya, ada panja netralitas Polri yang diusulkan, TNI sudah dibentuk begitu. Apakah dinamika politik saat ini akan berdampak positif pada demokrasi atau hanya permainan narasi elit saja semata? Ya, saya ini sebetulnya ingin menggarisbawahi hasil survei ya dari Metro ya. Ini saya kira sesuatu yang menggembirakan ya. Ini memperlihatkan bahwa sebetulnya masyarakat kita itu sudah cerdas secara politik. Mereka aware ya. Mereka mengetahui apa sesungguhnya sedang berlangsung. Jadi artinya ini satu modal sosial yang bagus ya untuk kita menuju pemilu 2024. Jadi ini boleh katakan sebagai voters yang cerdas. Itu kan voters yang rasional ya. Meskipun perilaku memilih masyarakat itu kan tidak bisa serasional mungkin ya. Faktor-faktor yang bersifat sosiologis ya, psikologis, kultural, bahkan kalau ekonomi kan wani piro itu kan sekarang, nah itu kan juga akan mempengaruhi ya perilaku memilih. Tapi saya gembira ini dengan hasil survei ini. Jadi ini sesuatu yang menjanjikan. Artinya apa? Sikap perilaku elit yang tadi itu dikatakan elitis ya, kemudian tidak etis ya, tidak bermoral dan sebagainya tadi itu, ini kontradiktif ya dengan apa yang kemudian dengan apa yang
diperlihatkan oleh masyarakat kita yang tadi dikatakan Oke, itu. berarti masih ada harapan masyarakat bisa memilih dengan cerdas sosok pemimpin yang memiliki sisi negarawan seperti itu. Ibu, nanti kita lanjutkan kembali, Romo dan juga Pak Sukidi, kita akan ikuti dulu Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di Visi Negara.